Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-215 dengan judul Kipas Sanmeng. Langsung ke dalam alurnya. Wajah Fan Sanlu sangat pucat dan dia tidak menanggapi kata-kata Wang Lin. Dia berjuang untuk duduk dan meletakkan tangannya di lutut. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Cahaya 7 warna berkedip dari tubuhnya, dan cahaya 7 warna di antara alisnya menjadi sangat terang. Akhirnya, pusaran samar muncul di antara alisnya. Cahaya 7 warna tidak hanya keluar dari pusaran, tapi juga disertai semburan energi dingin. Saat energi dingin muncul di kapal besar ini, geladak membeku dan kabut putih berserakan. Mata Wang Lin menyipit dan dia mundur beberapa langkah. Namun, tepat pada saat ini, wajah Fan Sanlu tiba-tiba memerah dan dia batuk seteguk darah. Darah berubah menjadi tetesan es dan tersebar di seluruh geladak. Tak lama kemudian, pusaran di antara alisnya tiba-tiba membesar dan mulai berputar dengan cepat. Mata Wang Lin bersinar, dan dia melihat wajah tiba-tiba muncul di dalam pusaran. Wajah ini hampir identik dengan Fan Sanlu, wajah yang sangat cantik dan memikat. Saat wajah ini muncul, Fan Sanlu mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan pembuluh darah di wajahnya membengkak, ekspresinya galak. Matanya terbuka dan pusaran di antara alisnya runtuh. Pusaran itu kembali ke kepalanya dan wajah cantik itu menghilang bersamanya. Teriakan sengsara datang dari Fan Sanlu dan dia batuk darah. Tangannya membentuk kembali segel dan dia mulai berkultivasi lagi. Ketika Wang Lin melihat semua ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia sepertinya telah melihat beberapa hal tetapi tidak yakin. Sambil merenungkan, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan mengelilingi seluruh kapal. Segera, seluruh kapal muncul di benaknya. Kapal ini sangat besar dan ada banyak batasan yang bahkan Wang Lin anggap misterius. Saat akal ilahi menyebar, dia terkejut menemukan bahwa hampir seluruh kapal dibuat pembatasan. Bahkan geladak di bawah kakinya dibuat pembatasan. Bisa dikatakan kapal ini adalah formasi restriksi raksasa. Lapisan pelindung dibuat oleh kapal itu sendiri. Mereka membentuk lapisan yang halus dan tumpang tindih, dan akan sangat sulit untuk menghancurkannya. Wang Lin samar-samar memperhatikan inti dari formasi ini saat akal ilahi menyebar. Itu adalah layar berwajah hantu di kapal. Wajah hantu itu tampak hidup, dan matanya tertuju pada Wang Lin. Meskipun benar-benar sunyi, ketika Wang Lin ditatap oleh wajah hantu itu, dia sepertinya mendengar tangisan dan raungan mengerikan di benaknya. Suara ini menembus pikirannya dan menyebabkan ekspresinya berubah. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Pembatasan waktu, pembatasan hidup dan mati, pembatasan jiwa kuno, pembatasan penghancuran. Tidak hanya kapal ini memiliki 4 batasan kuno, tetapi ada juga banyak yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jika saya punya waktu untuk menguasai semua batasan ini dan menelitinya, saya bisa mencapai sedikit penyelesaian dalam esensi batasan saya. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Pengetahuan pembatasannya luar biasa, tetapi sayangnya, sebagian besar pembatasan di dunia gua ini tidak lengkap. Jika dia mencoba menyimpulkannya dengan paksa, tidak hanya akan membuang banyak waktu, itu mungkin akan membuang-buang usahanya juga. Namun, sekarang berbeda. Pembatasan kapal ini membuka jalan baru bagi Wang Lin. Jika dia bisa mendapatkan pencerahan dan menyimpulkan semuanya, mungkin ada kesempatan untuk esensi pembatasan muncul. Tak lama setelah Wang Lin mengamati pembatasan di sini, cahaya 7 warna yang terang muncul di luar kapal dan menerangi daerah ini. Taois 7 warna perlahan berjalan. Kapal ini agak akrab. Taois 7 warna memandang kapal dengan ingatan dalam pikirannya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak
Dapat mengingat di mana dia pernah melihat kapal ini sebelumnya. Aku tidak mendapatkan ingatannya, jadi aku tidak bisa mengingat banyak hal. Taois tujuh warna merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya. Gemuruh-gemuruh tiba-tiba bergema. Saat dek di kapal bergetar hebat, suara gemuruh terdengar dari luar. Wang Lin berbalik untuk melihat keluar melalui lapisan pelindung. Dia melihat bahwa di dalam cahaya tujuh warna itu adalah Taois tujuh warna yang tenang, yang tampak seolah-olah dunia ada di antara jari-jarinya. Gemuruh-gemuruh bergema sekali lagi, dan saat dek bergetar, lapisan pelindung terluar runtuh. Dampaknya menyebabkan kapal raksasa itu terdorong mundur beberapa ratus kaki. Meskipun pembatasan kapal ini kuat, hanya 20% dari mereka yang diaktifkan. Dengan hanya 20%, saya khawatir itu tidak akan bisa menghentikan Taois tujuh warna. Mata Wang Lin berbinar. Itu adalah momen hidup dan mati. Taois tujuh warna mungkin tidak akan membunuhnya karena suatu alasan, tapi dia akan mengambil busur dan anak panah Li Guang. Wang Lin tidak bisa menyerahkan busur Li Guang, itu sangat berguna baginya. Itu adalah satu-satunya hal yang memungkinkan dia untuk menekan semua pembudidaya Arcane Void. Yang terpenting, dia tidak akan membiarkan hidupnya berada di tangan orang lain. Dia tidak ingin hidupnya dikendalikan hanya dengan pikiran. Bahkan jika dia dalam kekuatan penuh, kapal pencari jiwa ini bisa menghentikannya selama puluhan jam. Tepat pada saat ini, suara dingin datang dari belakang Wang Lin. Fan Sanlu perlahan membuka matanya. Meski kurang dari 30% dari batasan yang diaktifkan, dia juga tidak sama seperti dulu. Itu bisa menghentikannya. Selama 3 hari, Fan Sanlu berbicara dengan dingin, dan tatapannya mengandung sedikit kedinginan saat dia melihat keluar Taois tujuh warna. Ada perasaan benci yang rumit di matanya. Wang Lin berbalik untuk melihat wanita itu, dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba berkata, "Kamu bukan Fan Sanlu." Wanita itu mengalihkan pandangannya dari luar perahu dan menatap Wang Lin. Sesaat kemudian, sedikit kekaguman muncul di matanya dan dia mengangguk. Kamu memang pantas untuk seseorang yang dipilih oleh adik perempuanku untuk diajak bekerja sama. Saya memang bukan Fan Sanlu. Aku kakak perempuannya, Fan Sanmeng. Petik 2. Mata Wang Lin menyipit dan dia dengan hati-hati menatapnya, tetapi dia tidak berbicara. Kamu harus tahu identitasku dari adik perempuanku. Aku adalah partner Dao tujuh warna Celestial Sovereign. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Dengan gelombang, cahaya tujuh warna datang dari tangannya dan terbang menuju penghalang di luar. Setelah itu menyatu dengan penghalang, aura yang kuat datang dari kapal dan penghalang menjadi lebih kuat. Gemuruh dari luar penghalang hampir sepenuhnya diblokir, dan suara yang mencapai telinga mereka hampir tidak dapat dideteksi. Karena Anda bekerja sama dengan saya dan saudara perempuan saya tidak akan menyimpan rahasia apapun dari Anda. Saat itu, 2 dari 9 matahari, Grand Empyrean Dao Yi dan Grand Empyrean Xuan Luo dari negara kuno muncul di dekat 7 Dao Sekte kami. Kekuatan mereka surgawi dan mereka berjuang untuk fragmen penyimpanan yang entah bagaimana terbang keluar dari domain Dewa Abadi. Biasanya, Seven Colored dan saya tidak bisa berpartisipasi dalam masalah ini dan tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, tapi pada akhirnya, keberuntungan menguntungkan kami. Bahkan sekarang, saya masih tidak mengerti bagaimana Dao Yi atau Xuan Luo tidak menyadarinya, ada bagian yang hilang. Bahkan jika bagian penyimpanannya rusak. Potongan yang hilang itu mendarat di tangan Seven Colored, dan saat itulah aku melihat hatinya yang sebenarnya. Untuk menutupi auranya, saya melepaskan semua kultivasi saya untuk sepenuhnya menekannya dan ingin segera kembali ke Sekte Tujuh Dao. Namun, selama perjalanan pulang, dia menikam saya dari belakang.
Saya tertangkap basah dan dia menggunakan kultivasi penuh saya untuk menekan fragmen. Dia kemudian menghancurkan jiwaku. Dia ingin membunuh saya karena dia takut berita itu akan menyebar. Dia juga perlu menggunakan kultivasi saya untuk membuka fragmen. Bagaimanapun, fragmen itu berasal dari domain Dewa Abadi, jadi akan sangat sulit untuk dibuka. Namun, saya tidak mati. Saya adalah murid inti dari Sekte Jiwa Agung, jadi sebagian dari jiwa saya telah ditinggalkan oleh guru saya. Guru menggunakan mantra reinkarnasi yang hebat dan memungkinkan saya terlahir kembali dengan cepat. Ada orang di dalam 7 dao sekte yang mendengarkan saya, terutama adik perempuan saya. Saya meminjam mantra guru saya untuk memberitahu adik perempuan saya segalanya, dan perang pun dimulai. Wanita itu perlahan berbicara tentang masa lalu. Saya tahu bahwa dia pasti telah membuka pecahan itu dan mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Saya juga tahu bahwa dia telah memikat Ye Mo ke dalam dan menyegel 7 dao sekte. Tapi bagaimana saya bisa membiarkan dia berhasil? Saya memberitahu berita itu kepada Lian Daofei, yang selalu mendambakan kecantikan saya, dan membujuknya ke 7 dao sekte. Dengan koneksi saudara perempuan saya, sebagian besar selirnya membelot dan menyebabkan murid 7 dao terpecah. Beginilah cara alam dalam dan luar terbentuk. Pada titik ini, wanita itu menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah dan dia tidak melepaskan fluktuasi apapun. Dia telah berspekulasi tentang sebagian besar hal ini, dan bahkan sekarang dia hanya mempercayai beberapa kata-katanya. Ada banyak bagian yang dilewati, dan meskipun apa yang dia katakan terdengar lengkap, masih ada beberapa masalah. Setelah merenung sejenak, Wang Lin perlahan berkata, tempat seperti apa itu domain Dewa Abadi? Ada legenda di benua astral abadi yang menyatakan bahwa domain Dewa Abadi akan terbuka 9 kali. Setiap kali dibuka, orang yang memperoleh peruntungan terakhir akan menjadi Grand Empyrean. Sampai saat ini, telah dibuka 9 kali, dan memang ada 9 matahari. Mungkin matahari ke-10 akan muncul saat matahari terbit untuk ke-10 kalinya. Adapun tentang apa itu domain Dewa Abadi, aku juga tidak tahu apa itu. Anda mengatakan bahwa 7 warna ini berbeda dari 7 warna di masa lalu. Saya butuh jawaban untuk ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sosok buram yang menghancurkan pelindung di sekitar kapal. Wanita itu merenung sedikit dan tiba-tiba berkata, dia belum lengkap. Aku tidak tahu bagaimana dia membuat Li Guang membantunya membunuh Ye Mo. Tapi aku tahu bahwa setelah aku memberitahu Lian Daofei bagaimana cara masuk ke dalam gua, pertempuran sengit terjadi. Pertempuran ini terjadi tak lama setelah Ye Mo meninggal. Seven Colored kemudian pergi ke kultivasi tertutup karena luka-lukanya dan sedang mempelajari sesuatu yang dia dapatkan dari fragmen itu. Tidak sampai kemudian saya mengetahui bahwa ada dao surgawi di dalam fragmen itu. Petik 2. Episode ke-216, dengan judul 3 Jiwa, 7 Fragmen. Langsung ke dalam alurnya. Saya tidak melihat pertempuran itu sendiri, semuanya dari ingatan adik perempuanku. Lian Daofei sangat kuat, dia sendirian bertempur melawan 4 jenderal dan banyak murid 7 dao sekte. Dengan kekuatan luar biasa, dia melukai mereka semua dengan serius. Pada saat inilah adik perempuan saya dan beberapa selir memberontak dan menyerang dengan Lian Daofei. Tepat pada saat yang paling kacau, Lian Daofei terbang melewati semua orang dan pergi ke tempat 7 warna berada dalam kultivasi pintu tertutup. Ini memaksa Seven Colored untuk keluar dan melawannya. Pertempuran itu sangat sengit. Seven Colored sudah terluka, jadi dia bukan tandingan. Dia memanggil dao surgawi yang tersimpan di dunia gua dan menggunakan kemampuannya melahap untuk menghadapi Lian Daofei. Pada akhirnya, Lian Daofei terluka parah dan dimangsa oleh dao surgawi, meninggalkan tidak diketahui keberadaannya. Namun,
Karena tubuh surgawi abadi, dia tidak bisa mati, jadi dia harus tetap berada di dunia gua ini. Namun, Dao surgawi juga terluka parah dan meninggal. Tetesan darahnya yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dunia dan akhirnya menghilang. Namun, fakta bahwa kehidupan terus lahir di dunia gua ini berarti Dao surgawi tidak mati. Tubuh Seven Colored runtuh dan terbagi menjadi 3 jiwa utama. Salah satunya berisi semua mantra dan mantra daunnya, menjadi dia yang ada di luar kapal ini sekarang. Yang lain berisi pemahaman dan esensinya. Itu melarikan diri setelah pertempuran besar dan ada di dalam alam batin. Jiwa terakhir berisi semua ingatan 7 warna, termasuk bagaimana memanggil Dao surgawi dan di mana dia menyembunyikan rahasia yang dia peroleh dari fragmen itu. Jiwa terakhir ini tidak memiliki esensi atau mantra, dan bahkan sekarang, tidak ada yang tahu di mana itu. Dia mungkin seorang kultivator, dia mungkin makhluk fana, dia mungkin makhluk buas, selama siklus reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan mungkin dia telah melupakan siapa dia, ingatannya masih tertidur. Jiwa yang mewarisi semua mantra adalah Taois 7 warna di luar. Dia yang paling kuat, dan dia telah memaksa beberapa selir untuk bekerja untuknya. Dia bahkan membawa anak laki-laki pelayan telapak tangan Lian Daofei untuk bekerja di bawahnya sebelum menetap di alam luar. Dia telah mencari jiwa ketiga selama bertahun-tahun. Dia secara bertahap mendapatkan keinginannya sendiri. Begitu dia menemukan jiwa ketiga dan melahapnya dan kemudian melahap jiwa kedua yang mewarisi esensi, dia akan menjadi 7 warna yang baru. Demikian pula, jiwa kedua di alam batin juga mencari jiwa ketiga. Siapapun dari mereka yang mendapatkan jiwa ketiga lebih dulu akan menjadi yang bertanggung jawab. Karena jiwa ketiga berisi ingatan, mustahil bagi mereka untuk melahap satu sama lain dan menyatu tanpanya. Itu sebabnya Taois 7 warna dan jiwa kedua masih tidak bisa saling melahap. Bukan hanya mereka, tapi bahkan pecahan lain yang tersebar saat 7 warna berserakan juga tidak bisa saling melahap. Saat Seven Colored meninggal, selain dari 3 jiwa utama, ada 7 fragmen. Ketujuh fragmen ini mengubah identitas melalui reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jiwa mereka termasuk dalam 7 warna. Taois 7 warna dan jiwa kedua benar-benar mengabaikan mereka. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak dapat dimakan, jadi mereka membiarkannya berkultivasi sendiri. Begitu mereka menemukan jiwa ketiga dan melahap yang lain, 7 fragmen yang tersisa akan kembali kepada mereka dan membentuk penguasa surgawi 7 warna yang lengkap. Ini adalah seluruh rahasia dunia gua ini. Gelombang besar terjadi di hati Wang Lin. Sebelumnya, Wang Lin bisa tetap tenang ketika wanita ini membicarakan masalah benua astral abadi, tetapi setelah mendengar yang lainnya, dia mulai menarik napas dalam-dalam. Dia mundur beberapa langkah dan ekspresinya berubah dengan cepat. Dia akhirnya tahu apa yang ketiga. Dia akhirnya tahu bahwa Taois 7 warna berbeda dari patung yang dia dapatkan. Dia akhirnya tahu apa arti wanita berbaju perak di ruang penyimpanannya ketika dia mengatakan dia belum membuka pintu. Pintu itu kemungkinan besar adalah pintu gua. Bukan karena seseorang telah membuka pintu, tetapi wanita di depannya telah memberitahu orang gila itu bagaimana cara membuka pintu. Mungkin ada beberapa hal lain yang tidak cocok, tetapi Wang Lin tidak melihatnya sendiri, jadi dia hanya bisa membuat gambarnya sendiri berdasarkan apa yang wanita itu katakan. Mungkin faktanya mungkin sedikit berbeda, tapi ini mungkin kebenaran dari apa yang terjadi. 3 jiwa. 7 fragmen, jadi ternyata ada 3 jiwa dan 7 fragmen. Penguasa mengatakan bahwa hantu tua Zan seharusnya mati ketika mereka bertemu di Laut Awan. Kejutan Sovereign tampaknya tidak palsu. Bahkan dia tidak tahu, juga, di alam 7 warna di Brilliant Void, ketika aku pergi untuk menyelamatkan King Sui, Taois 7 warna muncul.
Dia sepertinya mengagumi Old Ghost Zan. Dia mengatakan bahwa Old Ghost Zan berbeda. Mungkinkah Old Ghost Zan adalah jiwa kedua? Hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk menghadapi Taoist 7 warna. Atau dapat dikatakan bahwa ada jiwa lain di dalam Old Ghost Zan, dan itu adalah jiwa kedua. Pasti seperti ini, perang antara alam dalam dan alam luar berlanjut karena hantu tua Zan dan Taoist 7 warna. Mereka mencoba menemukan jiwa ketiga di bawah pembantaian tanpa akhir. Lalu siapa jiwa ketiga? Pikiran Wang Lin bergetar. Berita ini membuka semua kabut di benaknya dan memungkinkan dia untuk melihat kebenaran. Ada juga 7 fragmen, kembali ke alam 7 warna di Brilliant Void. Saya perhatikan bahwa Taoist 7 warna memandang King Sui seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri. Saya merasa aneh saat itu, tetapi saya tidak bisa mendapatkan jawabannya. Namun, sekarang jawabannya sudah jelas. Kakak senior King Sui adalah salah satu dari 7 fragmen dari 7 warna Celestial Sovereign. Pantas saja hidupnya sengsara, tak heran ia bisa mendapatkan esensi pembantaian, pantas saja ia begitu kuat begitu ia memasuki langkah ketiga. Di antara 7, satu-satunya yang saya tahu adalah King Sui. Adapun 6 lainnya, siapa mereka? Aku, apakah aku? Wang Lin. Satu juga, Wang Lin diam-diam merenung dan rasa dingin muncul di matanya. Tujuan saya adalah membunuh Seven Colored, hanya dengan membunuhnya aku bisa menghilangkan kebencianku padanya. Tujuan kami sama, ini akan menjadi kemenangan bagi kami berdua. Saya dapat meminta guru untuk menyambut Anda di benua astral abadi untuk mengurangi hukumannya. Saya tidak ingin 7 Dao Sekte. Setelah Seven Colored mati, semuanya menjadi milik Anda. Adapun orang lain di dunia gua, mereka tidak bisa pergi dari sini. Mereka tidak bisa bertahan dari hukuman pergi. Bahkan guruku tidak dapat membantu dalam hal ini. Namun, saya masih punya metode lain. Meskipun mereka tidak dapat memasuki benua astral abadi secara normal, mereka masih dapat bereinkarnasi di sana. Dengan menggunakan metode reinkarnasi, jiwa mereka dapat mengikuti Anda ke benua astral abadi, dan begitu ingatan mereka terbangun, Anda dapat menemukannya. Ini adalah metode terbaik yang dapat saya pikirkan. Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama. Dia menatap wanita itu sambil merenung. Bahkan jika kita bekerja sama, dengan kekuatan Taoist 7 warna dan hantu tua Zan, kita bukanlah tandingan. Bagaimana kita membunuh mereka? Petik 2. Mendengar kata-kata Wang Lin, wanita itu tertawa. Harus dikatakan bahwa wanita itu sangat cantik. Saat dia tertawa, dia seperti sekuntum bunga yang mekar dan akan membuat jantung seseorang berdebar kencang. Aku punya 2 metode untuk membunuh berwarna 7. Karena segel yang tak terhitung jumlahnya di gua dan kehancuran yang tersisa di gua selama perang besar, saya tidak bisa datang sendiri. Saya hanya bisa meminjam tubuh adik perempuan saya dan mengumpulkan sedikit jiwa asal saya di sini. Namun, jika kamu bisa memikat Taoist 7 warna atau jiwa kedua ke inti gua, di mana pintu gua berada, maka aku bisa mengumpulkan lebih banyak jiwa asalku. Lalu aku bisa membunuh mereka dengan kekuatanku sendiri. Itu adalah metode pertama. Cara ini memang belum sempurna, tapi saya masih punya cara kedua. Kuncinya adalah jiwa ketiga. Saya akan mengajari Anda mantra, dan jika Anda dapat menemukan jiwa ketiga, Anda dapat menggunakan mantra ini untuk melahapnya dan sepenuhnya menghapus keberadaannya. Sejak saat itu, kamu akan menjadi jiwa ketiga. Saya akan membantu Anda melahap Taoist 7 warna dan jiwa kedua. Anda akan menyerap 7 fragmen yang tersisa, dan sejak saat itu, Anda akan menjadi 7 warna. Adik perempuanku dan aku bisa tinggal bersamamu. Dia bisa menjadi selir Anda dan saya bisa menjadi mitra Dao Anda. Kemudian semuanya akan kembali ke lintasan aslinya.
Jika Anda memiliki wanita lain, mereka juga bisa menjadi selir Anda. Bahkan di benua astral abadi, jika Anda menyukai kultivator wanita manapun, saya dapat menangkapnya untuk Anda dan kita dapat berkultivasi bersama. Seven Colored seperti itu dulu, saya membantunya menangkap banyak kultivator wanita. Selain adik perempuan saya membantunya menemukan sebagian besar dari 8 selirnya. Dengan bantuan guru saya, setelah kami berpasangan berkultivasi, jiwa kami akan menyatu dan tingkat kultivasi kami akan meningkat. Dengan harta karun yang Anda peroleh dari fragmen itu dari domain emas abadi, kita dapat memiliki pemerintahan bebas di benua astral abadi. Jauh lebih baik daripada terjebak di dunia gua belaka. Wanita itu tersenyum dan kata-katanya perlahan melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin menenangkan hatinya dan menatap wanita itu. Untuk beberapa alasan, dia memikirkan sesuatu yang telah dia temui sejak lama. Hal itu telah meninggalkan perasaan mendalam pada Wang Lin. Meski sudah lebih dari 1000 tahun, dia tetap tidak bisa melupakannya. Di tanah roh iblis, Wang Lin telah bertemu dengan putri penguasa, leluhur suci klan Tato. Dia sangat sedih, matanya digali, dan seluruh tubuhnya tertekan di gua Qinglin. Kebenciannya sangat besar. Kebencian wanita ini terhadap Qinglin sangat mirip dengan wanita sebelumnya. Kata-kata wanita itu sangat menyedihkan, dan Wang Lin hampir mempercayainya. Namun, dia akhirnya mendengar apa yang terjadi secara pribadi dari Qinglin, dan itu membuatnya bingung. Dia tidak tahu siapa yang benar dalam masalah ini. Kita bisa membicarakan masalah ini nanti. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana kita menghindari pengejaran Taois 7 warna di luar. Saat Wang Lin mendengar kata-katanya, dia mencibir di dalam hatinya. Namun, dia licik dan tidak akan langsung menolaknya. Bagaimanapun, kerjasama awal mereka dalam membunuh Seven Colored menguntungkan semua orang. Masalah ini tidak sulit. Setelah kita bertukar sumpah darah bahwa kita akan bekerja sama, maka aku akan memanipulasi kapal ini untuk mengirimmu dengan aman. Wanita itu tersenyum. Sumpah darah. Mata Wang Lin menyipit dan dia tiba-tiba mengerti. Dia menuntunnya ke sini dan mengucapkan kata-kata itu, jelas ada makna yang lebih dalam. Masalah ini tidak mendesak, di mana altar yang kamu bicarakan saat itu. Episode ke-217, dengan judul Tamu Menjadi Host. Langsung ke dalam alurnya. Ketika Fan Sanmeng mendengar kata-kata Wang Lin, matanya bersinar. Dia tersenyum, tetapi saat dia akan berbicara, kapal itu berguncang dengan keras. Getaran ini datang dari luar seperti angin kencang. Ini menyebabkan kapal bergetar, dan gemuruh keras bergema di dalam. Kapal itu didorong mundur beberapa ratus kilometer. Perubahan yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Fan Sanmeng berubah, dan dia melihat keluar kapal. Wang Lin melompat dan melayang 3 inci dari geladak saat ia terbawa perahu. Matanya bersinar saat dia melihat keluar. Di luar kapal jiwa iblis, Taois 7 warna terus melambaikan tangannya, dan setiap gelombang menciptakan sejumlah besar angin. Angin bertabrakan dengan penghalang pelindung di sekitar kapal, menyebabkan kapal itu runtuh lapis demi lapis. Segera, sebagian kecil hilang. Tidak apa-apa, dia tidak bisa membuka kapal iblis jiwa tanpa waktu beberapa hari. Fan Sanmeng mendengus dingin saat dia menarik pandangannya dari luar. Dia memandang Wang Lin dan mulai berbicara lagi. Altar yang kamu bicarakan adalah sesuatu yang diperoleh adik perempuanku secara tidak sengaja. Saya mengandung kekuatan yang kuno di dalam, tetapi dia tidak dapat menghancurkannya dengan kultivasinya, dan tidak perlu untuk menghancurkannya. Namun, berbeda untuk Anda. Jika Anda dapat menghancurkan perlindungan di altar dan mendapatkan warisannya, tingkat kultivasi Anda akan meningkat pesat. Altar ini berada di bagian terdalam dari kapal jiwa iblis. Apakah kamu pergi sekarang? Namun,
Anda hanya punya waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, saya bisa mengendalikan kapal iblis jiwa dan melarikan diri dari Taois 7 warna, tapi paling banyak hanya 3 hari. Petik 2. 3 hari, tidak cukup. Wang Lin mengerutkan kening, dan pada saat ini, kapal itu bergetar sekali lagi. Tampaknya Taois 7 warna mulai menyerang dengan mantra yang lebih kuat, dan kapal itu sepertinya diambang kehancuran. Wang Lin tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan saat dia perlahan berkata, tidak perlu terburu-buru dengan sumpah darah. Saya sangat tertarik dengan kapal iblis jiwa Anda. 3 hari sudah cukup bagiku untuk mempelajarinya. Petik 2. Anda ingin mempelajari batasan di kapal ini. Fan Sanmeng terkejut. Apakah itu dia atau saudara perempuannya? Mereka tidak tahu bakat Wang Lin untuk pembatasan. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Setelah sekian lama, dia berbicara. Kapal iblis jiwa ini adalah harta karun dari Sekte Jiwa Agungku. Meskipun bukan peringkat teratas, itu masih harta karun peringkat menengah. Lupakan Anda, bahkan saya tidak sepenuhnya memahaminya. Rekan kultivator Wang, saya sarankan Anda menggunakan 3 hari ini untuk mencoba altar. Jika Anda dapat menyerap kekuatan di dalam, tingkat kultivasi Anda pasti akan meningkat. Kata-kata Fan San lembut, tapi artinya jelas. Dia tidak berpikir Wang Lin memenuhi syarat untuk mempelajari kapal ini dan bahkan berpikir kata-kata Wang Lin sangat tidak masuk akal. Anak ini hanyalah kultivator semut dari dunia gua, namun dia ingin mempelajari harta karun dari Sekte Jiwa Agung saya. Ini sangat konyol. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Petik 2. Oh. Mungkinkah fellow cultivator takut saya akan mengambil alih kapal setelah saya memahami batasannya? Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman saat dia melihat Fan Sanmeng. Wang Lin sangat menyadari apa yang dia pikirkan. Dalam hidupnya, dia bisa melihat dengan jelas melalui semua orang selain All Seer. Kedua saudara perempuan itu dengan jelas tahu bahwa Taois 7 warna akan mengejar mereka. Setelah menunda sebentar untuk menunggu Taois 7 warna menyusul, mereka menggunakannya untuk memikat Wang Lin ke kapal iblis. Jiwa ini, kapal ini adalah ancaman tersembunyi, dan Taois 7 warna adalah ancaman terbuka. Meskipun mereka tidak mengancamnya di permukaan, ini lebih efektif daripada ancaman apapun. Dalam situasi ini, sepertinya Wang Lin hanya bisa mendengarkan saran mereka dan bertukar sumpah darah. Rasanya tidak ada jalan keluar lain dari situasi ini. Akibatnya, Wang Lin akan berada dalam situasi yang sepenuhnya pasif, dengan pihak lain yang mengambil inisiatif. Sebenarnya, memang seperti yang dipikirkan Wang Lin, kedua saudara perempuan ini memang punya rencana seperti itu. Mungkin jika itu adalah seseorang di samping Wang Lin, mereka hanya bisa mendengarkan untuk menghindari bahaya untuk saat ini. Namun, dengan kebijaksanaan Wang Lin, dia tidak akan mudah mempercayai kata-kata mereka. Dia masih suka menangani masalah dengan tangannya sendiri, untuk menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Pada saat ini, kapal iblis jiwa dikendalikan oleh para suster. Bahkan jika Wang Lin pergi ke altar, semuanya akan berada di bawah kendali mereka. Untuk sedikit melebih-lebihkan, Wang Lin tidak merasakan rasa aman saat berada di harta orang lain. Juga, bagaimana Wang Lin bisa menyerah begitu saja? Dia sangat licik dan kata-katanya mengandung makna tersembunyi. Jika dia benar-benar bisa memahami kapal iblis jiwa dan mengendalikannya, tidak hanya masalah Taois 7 warna akan diselesaikan, tetapi dia juga akan lolos dari jebakan yang telah dipasang oleh para suster. Ekspresi Fan Sanmeng menegang sejenak, tetapi segera kembali normal. Dia mengungkapkan senyuman dan berbicara dengan lembut. Rekan kultivator Wang itu lucu. Karena Anda yakin, Anda bisa mempelajari kapal ini. Anak kecil ini akan menunggu di samping. Meskipun dia mengatakan ini,
dia mencibir di dalam hatinya. Dia tidak percaya Wang Lin memenuhi syarat. Fellow cultivator tampaknya sedikit tidak senang, tetapi Anda bisa bersantai. Bahkan jika saya memahami semua batasan dan mengambil kendali, saya tidak akan memeliharanya, aku akan mengembalikannya padamu. Wang Lin berbicara perlahan sambil mempertahankan senyuman yang bukan senyuman. Memiliki dek sama sekali, itu dibentuk oleh batasan yang diringkas bersama. Pembatasan itu semuanya sangat berbeda dan dikemas dengan padat. Mereka memancarkan cahaya hantu. Dia merusak perlindungan pada batasan di dek. Dia tidak hanya mengetahui beberapa batasan, penguasaan batasannya sangat tinggi. Fan Sanmeng menarik napas dalam-dalam dan pandangannya ke arah Wang Lin segera berubah. Tidak heran dia begitu percaya diri, tapi jadi bagaimana jika penguasaan pembatasannya luar biasa? Batasan yang ada di dunia gua ini hanyalah sebagian dari batasan yang ada di benua astral abadi. Hanya dalam 3 hari yang singkat, dia tidak akan pernah bisa mengambil kendali penuh. Fan Sanmeng diam-diam merenung dan mencibir. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia menunjuk ke salah satu batasan. Deduksi mulai melintas di matanya. Ini hanya sekeliling kapal ini, tapi mengandung puluhan ribu batasan. Waktu 3 hari memang agak terburu-buru. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.